Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devia Fauzia dari Prodi PGSD semester 4 kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu ada ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, dan yang kedua ada ilmu pendidikan berbasis sunnatullah dan qadarullah, dan yang ketiga yaitu ayat dan hadisnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu ilmu pendidikan dalam perspektif Islam merupakan penggulung pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu ada at-tarbiyah ad-din, yaitu pendidikan keagamaan, dan at-ta'lim fil islami, yaitu pengajar keislaman, ada tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil islami, pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah indal muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan yang terakhir at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Definisi ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Al-Quran lebih dahulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam hadis, barulah digunakan akal, yaitu pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan judul Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu ada ilmu pendidikan berbasis sunnatullah dan qadarullah. Pengertian sunnatullah adalah kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain dari sunnatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk di dalam Al-Quran. Hukumnya yaitu kejadian alam yang berjalan tetap dan optimis. Takdir qadar adalah perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dituliskan oleh al-qalam, yaitu pena, dalam segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Yang pertama yaitu ilmu berdasarkan sunnatullah, segala bentuk ilmu-ilmu pengetahuan beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara objektif sesuai dengan fakta-faktanya, kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagai sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya, terutama sunnatullah. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkapkan atau memformulasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal penciptanya alam semesta ini. Dan yang kedua yaitu ada ilmu berdasarkan qadarullah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sehingga beriman kepada takdir baik dan buruknya, sehingga ia mengetahui apa yang menimpanya yang sudah ditakdirkannya, tidak akan meleset darinya, dan mengetahui apa yang belum ditakdirkannya niscaya tidak akan pernah terkena padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini juga ada ayat dan hadisnya, yang salah satunya yaitu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan adalah surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu niscaya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajatnya. Dan di sini juga ada jaminan bagi para penuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia penjelasan mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.